Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Pak Menaris, terima kasih tadi pembukanya yang kami hormati Pak Mukharol Jalil, CEO Media Asuransi, dan Bapak Ibu, eh, Bapak-Bapak narasumber yang lainnya tadi udah kita dengar ya. Ada Pak Budi Herawan, Pak Frankar Umron, apa Pak Erikson dan beberapa eh, eh, panelis yang lain kalau ada nanti karena tadi eh, sepertinya belum ada. Lalu yang kami hormati Pak Iwan Pasila tadi yang sudah menyampaikan insightful anu ya informasi buat kita dan tentu yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang hadir. Nah, ini lumayan 376 377 yang hadir nih. Ini eh, pagi-pagi setelah libur panjang kita langsung webinar. Wah, ini seru nih. Eh, Judulnya juga tadi menarik juga. Apakah mungkin kan gitu? Jawabannya gimana tuh Pak Budi? Eh, apakah mungkin eh, semua ini terjadi kira-kira gitu? Tapi tadi Bapak Ibu, tadi saya yang disampaikan Pak Iwan tadi menurut kami bagus banget ya membangun eh, sistem tadi, bisnis ekosistem, proper structure, proper market conduct, dan proper business conduct, dan ujung-ujungnya membangun ekosistem industri secara keseluruhan yang lebih kuat. Lalu satu tadi yang beliau bilang, ah, ini mungkin concern Bapak Ibu sekalian ya, penguatan ekuitas untuk membangun ekosistem. Nah, ini mungkin menarik yang kita diskusikan pagi ini. Awal yang insightful menurut saya tadi yang disampaikan Pak Iwan. Boleh saya share? Ah, Bapak Ibu sekalian, tadi eh, Pak Iwan, Pak Mukharol Jalil, Pak Ahmad Haris sudah menyampaikan diskusi kita itu mengenai POJK 20 2023 tentang asuransi kredit dan surety. Ini nggak barang baru lagi sebenarnya karena udah berlaku ya di 13 Desember 2024 yang lalu. Isunya baru nggak? Nggak ada yang baru. Terkait modal nanti kita kita lihat sebenarnya modal itu. Tapi sebelum saya ngomongin modal, boleh nggak next slide? Kita lihat dulu tadi ya. Tadi Pak Iwan udah menyampaikan ya bagaimana eh, premi yang diterima saat ini itu dampaknya ke belakang itu seperti apa. Nah, ini saya mau menyampaikan sedikit aja snapshot mengenai asuransi kredit ini. Over time, dari waktu ke waktu, lini usaha asuransi kredit itu mengalami pertumbuhan. 2019, 2024 kita lihat yang warna hijau. Begitu juga dengan eh, eh, lini usaha yang lainnya kalau kita lihat. Ini artinya memang industri asuransi kita itu menjanjikan. Tapi tadi saya mau menggarisbawahi tanpa bisnis ekosistem yang baik yang disampaikan Pak Iwan tadi, takutnya nanti kita nggak kemana-mana. Untuk asuransi kredit kita lihat di sebelah kiri, sebelah kanan, rasio klaim itu untuk asuransi kredit itu kita bisa lihat memang cukup tinggi ya di 2 September 2024 itu 73,68, Oktobernya turun sedikit menjadi 72,39%. Salah satu yang tertinggi dari lini usaha yang lainnya. Ini sedikit snapshot aja.
Berikutnya, ini dia mungkin sedikit frameworknya Bapak Ibu mengenai asuransi kredit itu kayak apa sih kira-kira gitu ya. Nah, ini tadi kita udah sangat paham lah ini. Jadi asuransi kredit itu ya untuk menanggung resiko gagal bayar debitur memenuhi kewajibannya kepada krediturnya atau dalam konteks asuransi kredit perdagangan kegagalan eh, eh, kewajiban kepada suppliernya kira-kira gitu ya. Nah, ini kita lihat skemanya. Kalau bank ngasih mengambil mengalihkan risiko, pasti ada mungkin nanti gagal bayarnya yang terjadi. Ya, ini eh, siapa yang kalau gagal bayar, siapa yang akan mengcover kira-kira asuransi kredit tadi. Boleh berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini mungkin yang menarik buat kita semua. eh, Disandingkan dengan judul yang disampaikan oleh Pak Ahmad Haris tadi ya. Di aturan kita POJK 20 itu kita mengatur mengenai perusahaan asuransi umum yang menawarkan produk asuransi kredit dan surtiship itu syaratnya ini tadi ada tingkat kesehatannya harus peringkat komposit 2, tingkat solvabilitas kalau ini RBC standar lah ya 120%, RKI-nya 100%. Yang sebelah kanan mungkin yang menarik. Persyaratan untuk rasio likuiditas minimal 150%. Nah, ini mungkin menarik. Kalau yang lain sama lah. Kenapa? Nanti kita di sebelah di next slide kita akan lihat. Kenapa sih untuk asuransi kredit itu dia agak sedikit istimewa. Lalu ekuitas minimum 250. Ini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan mengenai ekuitas minimum ini ya. Ini mungkin menarik ya karena gini. Sebenarnya terkait ekuitas minimum 250 itu sudah ada di PMK 124 tahun 2008. Nah, itu saya pikir kita anulah ya eh, mahfum lah itu karena memang udah lama kali itu PMK-nya tuh. PMK 124 tahun 2008 yang memang mensyaratkan bagi perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi kredit dan kalau surtisi belum. Asuransi kredit itu memang syarat modalnya 250. Itulah yang kami pindahkan ke POJK 20 ini sebenarnya. Ini mungkin nanti eh, eh, pemahaman kita tadi Pak Iwan di awal menyampaikan juga apakah mungkin eh, interpretasi kita bersama yang mungkin perlu kita bangun, mungkin itu. Tapi di peraturan baru ini ada yang baru memang. Di aturan POJK 20 ini ada yang baru mengenai trade credit insurance, asuransi kredit perdagangan. Nah, ini mungkin menarik. Nanti kita diskusiin. Jadi ekuitas minimum asuransi kredit dan surtiship itu untuk konvensional itu yang sekarang itu memang modalnya 250 miliar. Nah, ini memang sesuai dengan POJK 20 yang kita berlakukan, mulai berlaku ya di 13 Desember 2024 yang lalu. Baru nih, fresh from the open kira-kira gitu. Kenapa perlu modal yang besar sebenarnya udah ditentukan sejak sejak di PMK 124 itu tadi karena memang ini yang di bawah kenapa sih perlu modal besar karena memang secara umum saat ini ya ekuitas untuk perusahaan asuransi itu 100 miliar tapi nanti kan di tahun 2029 itu 1T. Nah, kami mau menyampaikan
Secara umum memang untuk perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi kredit itu kita lihat tadi rasio likuiditasnya 150%. Nah, ini salah satunya satu, kenapa tingkat risiko asuransi kredit itu tinggi, terutama kalau saat bumpy ya di ekonomi kita itu saat krisis. Nah, itu kalau dia modalnya tidak ada buffernya, itu akan mengalami gagal bayar yang besar. Itu buffernya itu eh, lebih besar dibanding eh, asuransi secara umum. Walaupun di 2029 itu akan sama. Lalu kebutuhan likuiditas yang besar untuk mengcover pembayaran klaim yang membutuhkan dukungan modal yang kuat tadi. Karena dia rentan terhadap situasi ekonomi. Jadi buffernya agak lebih dibesarkan. Lalu modal besar memungkinkan perusahaan mengolah risiko asuransi kredit secara lebih efisien. Kalau Pak Iwan tadi bilang eh, penguatan ekuitas itu untuk membangun ekosistem. Lalu meningkatkan kepercayaan kreditur. Nah, ini eh, eh, dengan buffer modal yang lebih lebih kuat, kreditur akan lebih yakin, kira-kira gitu ya. Kemudian memang eh, kalau dia menawarkan asuransi kredit di aturan kita kita atur bahwa sistem informasinya harus real time, kira-kira gitu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau syariah juga sebelah kanan ya, ekuitas minimumnya saat ini 100 miliar, kemudian di 2027 150, di 2029 menjadi 500 miliar. Apa sih filosofinya ningkatin modal? Tadi Pak Iwan udah bilang, ekosistem kita harus kita bangun. Kenapa? Nah, ini mungkin sedikit ya Bapak Ibu sekalian. OJK itu saya harus buka lah ini ya. OJK itu sebagai regulator tentu dia bersinggungan dengan regulator lain, bersinggungan dengan policy yang dibuat oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, di 2028 ini harus saya buka sekarang nih sebagai anulah ya eh, informasi. Tapi ada kaitannya. Why? Kira-kira gitu ya. Kita ningkatin ekuitas sih sampai 2028 tadi, kira-kira gitu. Karena di 2028 itu akan ada program penjaminan polis. Program penjaminan polis itu kayak eh, LPS menjamin kredit bank, deposito nasabah di bank sebesar 2 miliar. Adik kita akan sama seperti itu, tapi Pak Iwan dan saya itu masih diskusi dengan LPS sampai setiap bulan. Rutin gantian kita ke LPS, LPS ke kita. Setiap bulan rutin diskusi. Mana sih yang mau kita cover? Berapa sih besarannya? Walaupun masih menunggu eh, eh, peraturan pemerintah terkait itu. Nah, sebelum masa itu datang, karena konsekuensi logisnya nanti LPS akan mensyaratkan mana sih yang akan bisa ikut ke program penjaminan polis. Nah, itu syaratnya juga kami siapkan mulai sekarang mengenai ekuitasnya, mengenai ekosistemnya. Ah, ini Bapak Ibu eh, yang harus kita lihat ke depan. Jadi tanpa ekosistem yang kuat, industri kita nggak akan kuat. Nah, kira-kira itu ya Bapak Ibu sekalian mengapa asuransi kredit itu ekuitas minimumnya kita agak ke- terutama untuk rasio likuiditas tadi ya, dia lebih 150%. Nah, boleh ke belak next. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam ini saya menginlinekan dengan yang disampaikan Pak Iwan tadi ya di speech.
pembukanya itu mengenai eh, eh, kalau Pak Iwan bilang tadi, kalau boleh saya sedikit kutip mengenai bisnis conduct. Tadi beliau menyebut mengenai adanya fundamental principle, salah satunya proper underwriting, kemudian di komitinya ada risk management. Nah, ini manajemen resikonya kita atur supaya tadinya nggak ada jangka waktunya, kita tetapin jangka waktunya itu paling lama 5 tahun. Kenapa? Karena tadi yang dilihatin data oleh Pak Iwan tadi, jangka waktu yang terlalu panjang sehingga resikonya itu tidak bisa termanage dengan baik. Nah, ini kita tetapkan paling lama 5 tahun, tapi boleh diperpanjang. Resikonya dilihat ulang, kira-kira gitu. Nah, ini filosofi mengapa kita menetapkan jangka waktu 5 tahun tadi. Kemudian biaya akuisisi kita tetapin paling tinggi 10%. Kemudian, ini kualitas kreditnya harus lancar. Kemudian penetapan premi yang dibilang Pak Iwan tadi ya, proper underwritingnya itu harus berdasarkan penilaian resiko. Nah, ini kita sangat mahfum lah mengenai ini semua. Next, ini dia mungkin eh, eh, inti dari diskusi pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Kita mengatur. Tadinya nggak ada nih risk sharing ini, asuransi kredit dan TCI ini. Trade Credit Insurance ini, eh, asuransi kredit perdagangan ini, terkait risk sharing ini nggak ada. Karena eh, eh, setelah kita melihat ternyata bank-bank ya yang menjadi kreditur itu karena udah di cover oleh asuransi, udahlah eh, kasih aja kreditnya, eh, eh, ada quote and quote sedikit moral hazard di situ karena udah di cover asuransi. Kalau terjadi gagal bayar di cover. Ah, sehingga kami mensyaratkan adanya risk sharing dari kreditur sebesar 25% supaya ada ownership-nya dia. Nah, ini di POJK 20 2023 kita atur. Kenapa harus ada risk sharing? Karena supaya penyaluran kredit itu nggak asal kasih aja kira-kira gitu. Sorry ya, ini bahasanya agak seperti itu. Jadi moral hazard lah bahasa kerennya supaya tidak ada moral hazard. Jadi ada ownership. Untuk TCI, Trade Credit Insurance, ini mungkin yang menarik buat Bapak Ibu. Ini tadinya kita samakan dengan asuransi kredit 25%. Tapi setelah berdiskusi panjang, mendapat masukan dari industri, para pelaku, kami turunkan jadi reselling-nya itu yang ditanggung penjual atau supplier itu menjadi 10% dari nilai transaksi perdagangan. Ini kita atur di POJK 36, nggak di POJK 20. Ini mungkin akan menjadi perhatian buat Bapak Ibu pelaku ya, yang di industri. Jadi untuk trade credit insurance bukan 25% reserve-nya, 10%. Kenapa? Nah, ini memang kami melihat setelah diskusi ternyata untuk TCI ini penjual atau suppliernya dia bisa lebih dekat kepada eh, pembelinya. Dia tahu resikonya secara lebih lebih akurat kira-kira gitu. Jadi resikonya itu lebih lebih kecil dibanding kalau di perbankan atau kreditur yang lain. Nah, itu makanya dia resaringnya itu cukup 10%. Ah, di bawahnya ya, perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah wajib memiliki pembagian risiko tadi yang saya bilang dengan kreditur atau supplier.
dalam penyelenggaraan produk asuransi kredit dan asuransi pembiayaan syariah. Kemudian bagian risiko yang ditanggung kreditur atau supplier itu wajib dicantumkan dalam polis asuransi ya. Ini wajib ya Bapak Ibu ya supaya ada transparansi dan disclosure-nya, risk sharing tadi. Kemudian yang terakhir, perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah lain, yang lain ya, dilarang menerima pertanggungan risiko atas bagian risiko yang ditanggung kreditur atau supplier tadi, supaya kreditur atau suppliernya tidak melempar risiko lagi ke perusahaan asuransi yang lainnya. Nah, ini mungkin beberapa aturan yang kita udah baca bersama, tapi pagi ini kita refreshment lagi lah mengenai POJK 20 ini yang mungkin baru, terutama yang TCI ya, Trade Credit Insurance, yang resaringnya 10%. Kita atur di POJK 36 2024. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Tadi sorry Pak Budi, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya minta lebih dulu karena Pak Iwan dan saya itu harus ikut RDK jam 10 jadwalnya. Jadi tapi kami tetap hadir eh, eh, untuk mendengarkan masukan, pertanyaan kalau masih ada yang eh, masih kalau kira-kira mengganjal karena judulnya tadi masih adakah. Ini menarik juga nih. Gimana menjawabnya masih adakah ini. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ada eh, kesalahan dalam pemaparan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ahmad Salam. Haris. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi izin Pak Joneri, apakah masih bisa menjawab beberapa Bisa pertanyaan masih Pak? masih Oke, masih. siap. Baik, terima Siap. kasih Pak Joneri atas pemaparannya. Kalau dari pemaparan Bapak tadi, bisa saya tarik benang merahnya bahwa kalau terkait relaksasi aturan modal minimumnya, rasanya udah harga mati Pak ya, jawabannya. Iya Pak, karena kan eh, yang saya bilang tadi modal minimum itu udah diatur di jauh hari sebenarnya di PMK 124 2008. Jadi itu sebenarnya kita mindahin aja sebenarnya kalau soal modal minimum itu. Walaupun mungkin itu tadi yang saya mau luruskan. Mungkin interpretasi selama ini, tadi Pak Iwan juga bilang, interpretasi kita mungkin yang eh, eh, berbeda. Tapi aturannya udah lama, makanya saya eh, agak bingung juga nih. Padahal sebenarnya saya memindahkan aturan aja tuh PMK 124 ke POJK 20 terkait modal minimum. Gitu. Makasih Pak Ya, karena Ahmad dari Aris. paparan Bapak tadi kan sebenarnya untuk modal minimum ini kan naik bertahap Pak ya, dari yang memang sebelumnya sudah existing berlaku, tapi nanti untuk yang convents itu kan Januari 2027 itu naik menjadi 375 miliar Pak ya. Terus kemudian nanti 2029 Januari itu naik menjadi 1 triliun. Kalau untuk syariahnya 150 miliar dan 500 miliar untuk 2029. Nah, terkait jenjang itu juga harga mati juga, Pak ya. Artinya mungkin barangkali ada relaksasi ditahan di 375 untuk convents dan 150 miliar untuk syariah barangkali, Pak. Iya Pak Ahmad Aris, seperti yang kita atur di aturan kita apa gradual lah. Memang kita mengatur eh, eh, peningkatan modalnya itu gradual di 2026, 2028, berlakunya di 2027 ya. Di 2028 lalu berlaku 2029 dan itu pun yang 1 triliun itu kan kita di aturan kan kita bagi ya dua ya KPPE 1, KPPE 2. Nah, KPPE 2 itu yang 1 triliun tadi. Apa bedanya? Nah, ini mungkin kita mengadopsi model di perbankan yang ada KBMI 1 sampai 4. Kita cukup dua kelompok
KPPE 1, KPPE 2. Nah, jadi KPPE 2 itu boleh menjual produk asuransi yang lebih kompleks. Semuanya kira-kira gitu. Tapi KPPE 1 tidak semuanya. Dia asuransi yang lebih simple. Kira-kira gitu gradualnya untuk penerapan ekuitas minimum ini, Pak Ahmad Aris. Terima kasih. Baik, izin Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Husam dari Askrindo. Pertanyaannya adalah di POJK 20 dinyatakan bahwa maksimal jangka waktu adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang, Pak. Sementara pada perbankan, jangka waktu kredit bisa lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, Pak. Bagaimana penerapannya di asuransi? Silakan dijawab, Pak. Ya Pak, ini terima kasih nih pertanyaan. Ini bagus nih pertanyaannya memang ditanyakan oleh hampir semua penanya, kira-kira gitu. Pak Ahmad Aris. Jadi memang kami sangat mafhum nih waktu diskusi, waktu rule making rule dengan pelaku juga ditanya. Tadi kalau kita lihat itu yang disampaikan Pak Iwan tadi ya jangka waktu klaim itu premi sekarang klaimnya kapan sih yang gede klaim yang gede itu di akhir-akhir periode. Kami udah melihat tuh datanya. Jadi memang kenapa 5 tahun dan dapat diperpanjang? Sebenarnya filosofinya itu setelah 5 tahun itu ekonomi kita itu kan berubah, profil resiko berubah kira-kira gitu ya. Kalau tidak ada evaluasi dalam rentang waktu 5 tahun, nah itu akan membuat perusahaan asuransi itu bisa eh, 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 terdampak resiko yang sangat sangat unpredictable menurut kami. Ini berdasarkan data. Jadi kami pengen eh, industri asuransi itu hidupnya sehat, sustain, making profit, but predictable, kira-kira gitu, kira-kira ya. Sehingga setelah 5 tahun ya didiskusikan lagi lah kira-kira eh, apakah premi akan dinaikkan sedikit misalnya. Kalau enggak ya didiskusikan. Tapi resikonya itu bisa di dikuantifisir lah. Kalau bahasa kita mungkin dikuantifisir. Kira-kira gitu Pak Ahmad Aris. Baik, Jawaban saya. Makasih Pak. siap. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Pak Husam. Nah, berikutnya Pak, ini terkait TCI Pak. Eh, ada pertanyaan ini sebenarnya dari Pak Erikson, karena mungkin tahu Pak Ah, John Eri nggak bisa lama-lama, jadi boleh, Pak boleh. Erikson langsung bertanya Pak. Terima kasih, Pak. Kalau boleh saya langsung Ya, aja, Pak, silakan ya, Pak. biar ini Silakan bisa langsung Pak. sampai, Ya, Pak. Jadi, Pak Juneri, terima kasih atas pemaparannya tadi. Ya, kita paham semua. Tapi, Pak, sebenarnya nanti kan ada topik mengenai TCI, Pak. Nah, di topik TCI ini sebenarnya itu tadinya kan ada 2 poin, Pak. Yang pertama, resharing, ya, yang nggak sesuai dengan TCI, ya, resharing, sama harga pertanggungan bruto, Pak, ya, yang dibatasin 10% dari equity. Nah, yang pertama kan udah diakomodasi di POJK nomor 36 tadi ya Pak, ya resharing ya. Nah, kalau pertanyaan saya Pak, kenapa kemarin juga nggak diakomodasi mengenai batasan maksimum harga pertanggungan 10% dari equity? Karena untuk misalnya nanti kan equity yang dipersyaratkan di akhir 2028, 1 triliun ya Pak, itu kan berarti 10%-nya berarti 100 miliar. Nah, itu selama ini Pak, kalau kita lihat kebutuhan di apa di uh, uh, asuransi kredit perdagangan Pak, itu beberapa Pak banyak melebihi itu Pak, karena memang ini kebutuhan untuk ekspor misalnya gitu ya Pak, transaksi ekspor. Jadi kami dari asosiasi waktu itu sama pelaku asuransi TCI sudah menyampaikan ini juga ke timnya, tim Bapak melalui Pak Iwan dan timnya Pak. Nah, harapan kami sebenarnya ini bisa di apa Pak diakomodasi di kemarin itu POJK 36. Nah, tapi ternyata enggak Pak. Jadi kalau boleh Pak
pertanyaan saya, kenapa ya kira-kira Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira Pak ini akan ada relaksasi Pak untuk ini atau seperti apa ke depannya Pak? Karena memang kalau TCI ini kan eh, jelas itu reinsurance sangat apa namanya berperan penting Pak. Terima kasih Pak. Silakan langsung dijawab Pak Joderi. Makasih Pak Erikson, ini pertanyaannya bagus banget ya. Tadi resharing rasanya eh, sudah kita pahami Ya, lah kira-kira ya Pak ya. ya. Terima kasih Pak. Kenapa kita mensyaratkan risk sharing terutama untuk TCI tadi, Trade Ya, Credit Insurance 10% tadi eh, tadinya 25% Pak. Ini juga masukan dari ya. industri. Jadi kami akomodir tuh Pak Terima kasih 10%. Pak. Terima kasih. Yang kedua, ini menarik. Yang disampaikan Pak Erikson tadi benar ya Bapak Ibu. Jadi di pasal 6 kalau nggak salah ya, nanti saya lihat lagi pasalnya itu memang Ya, hak nilai pertanggungan bruto itu 10% dari eh, equity. eh, equity, ya Ya, betul, ya. dari ekuitas. Nah, ini memang sebenarnya ini Pak, ini mungkin nah ini yang perlu kita dudukkan. Ini memang berlaku untuk asuransi kredit Pak. Ya, Nah, ini jadi nanti kami mau mendudukkan lagi mungkin kalau quote and quote ya. Bapak Ibu masih apa agak-agak gamang dengan aturan 10% dari ekuitas tadi, Pak. Jadi ini untuk asuransi kredit sebenarnya. Tapi nanti kami coba me, merespon masukan Bapak tadi, pertanyaan Bapak tadi, apakah ini juga berlaku untuk asuransi kredit perdagangan? Sebenarnya ini untuk asuransi kredit aja. Ya. Tapi nanti kami coba menyampaikan kepada pelaku industri interpretasinya supaya lebih clear lagi. Gitu mungkin Pak Mohon, Rekson. mohon izin Pak, kalau boleh Pak ya. Jadi ini sudah kami diskusikan dengan Pak Iwan dan timnya, dan sudah dipahami bahwa ini termasuk di TCI Pak. Nah jadi yang belum, yang justru sebenarnya yang menurut kami nggak pas, harusnya ini nggak diterapkan di TCI karena memang bisnisnya itu sangat beda. Kita tahu Pak, kalau apa namanya untuk asuransi kredit apa namanya biasa lah ya, itu kan memang perlu dibatasin ya. Tapi untuk TCI menurut saya, menurut kami industri ya, ini sangat mengganggu ekosistem ini Pak, apa namanya asuransi kredit perdagangan karena si apa kan si pihak supplier apa namanya ya itu jadi kesulitan juga yang tadinya bisa mengasuransikan dengan harga yang lebih tinggi dari itu tadi saya sampaikan itu hanya 100 miliar. Banyak Pak, lebih besar dari situ. Nah, satu hal juga TCI ini juga nggak bisa dikoasuransikan Pak, nggak seperti asuransi properti misalnya. Jadi sekarang memang pelaku apa namanya itu klien kami jadi kesulitan Pak. Jadi menurut saya ini perlu direview Pak, direlaksasi karena memang kalau di apa namanya TCI itu kan eh, pakai mekanisme reasuransi Pak dan memang ya nilainya ya cukup besar gitu. Seandainya misalnya ada kekhawatiran untuk membatasi nilainya, mungkin ya dikasihlah misalnya 30% jadi lebih apa namanya untuk TCI lebih akomodatif gitu Pak. Tapi totalnya yang 10% ini sangat menyulitkan Pak. Suaranya mut Pak. Pak Juneri suaranya mut. Oh iya, sorry. Iya Pak, understood Pak yang disampaikan Pak Erikson tadi. Eh, Saya paham banget nih Pak, waktu Ya, diskusi rule making rule juga diskusi ya, ini mengemuka tadi 10% itu eh, di pasal 6 kalau dibaca dia beda ya, dengan pasal 5. Kalau pasal 5 kan jelas jelas ya Pak ya, 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 asuransi kredit ya, dan TCI-nya, tapi di pasal 6 kan tidak eksplisit. Jadi sebenarnya ya, ini betul. kami akan duduk lagi Pak, nanti saya Ya, diskusin ya, lagi
sebenarnya ini pasal 6 ini untuk asuransi kredit, Pak. 10% dari Baik. nilai pertanggungan 10% dari ekuitas itu. Jadi ini eh, excluded asuransi kredit perdagangan sebenarnya. Cuman nanti saya sampaikan lagi, nanti kami coba dudukkan lagi supaya lebih clear bagi Baik, Bapak Ibu pelaku. Kira-kira gitu mungkin Pak Erikson, tapi saya notit Pak ininya. baik, Apakah Pak. nanti untuk merubah aturan kan mungkin Ya, tidak, tapi mungkin di dalam FAQ nanti kami akan mencantumkan seperti itu. Tapi kami nanti dudukkan lagi, diskusikan lagi. Terima kasih Pak Erikson.